Rapid test positif maupun negatif. Kok bisa gini semua palsu, stop. Anda baca tuh. Ya oke. Ini Kompas yang ngomong. Iya tak terakhir. Kompas terus. Iya. Tanyakan pada kalian, berpikirlah kalau memang rapid itu memang bisnis, saya bilang. Pada bulan Maret 2020, bosku, ya asal kalian tahu, pada bulan Maret 2020 ada sebuah statement di koran yang mengatakan alat deteksi COVID diimpor. Pada saat itu orang rame-rame pengen memiliki alat tes COVID ini yang bernama rapid test serologi, ya kan? Rapid test serologi ini pada waktu itu dihargai 400 sampai 600 ribu. Yang kita nggak tahu ini sahihnya gimana, efektivitasnya gimana, diimpor dari negara mana, diproduksi negara mana, tapi tiba-tiba ada di Indonesia. Pada waktu itu Persatuan Dokter Klinik di Indonesia sudah mengatakan dengan sangat jelas rapid test serologi tidak bisa dijadikan batasan gold standar, ya, tetapi hanya bisa dijadikan sebagai alat screening. COVID apa tidak? Bukan, masalahnya kenapa kok ada pergeseran opini yang menjadikan ini sebagai alat kayak SKCK baru. Kenapa aku bisa SKCK? Berarti kalau gitu kata-kata semua palsu juga nggak benar dong? Nah, yang benar adalah setahu saya, okay. Ini bilangnya adalah false negatif dan false positifnya tinggi. False negatif itu adalah negatif palsu, yang artinya adalah yang negatif belum tentu negatif. Berarti yang salah Kompas. Kayaknya dia salah nerjemahin. Ini beneran nih. Ini namanya, saya yakin dokter ini bilang, Mas, rapid itu kenapa nggak jadi rekomendasi ID? Saya yakin dokter bilang, emang nggak rekomendasi. Dari Maret, emang kita sudah bilang, jangan jadikan rapid sebagai patokan administrasi atau patokan diagnostik, dia screening. Loh kenapa Pak Dokter? Karena false negatifnya tinggi. Apa tuh false negatif tinggi? Itu negatif palsu. Artinya apa? Orang yang negatif non-reaktif itu belum tentu negatif. Orang yang positif juga belum tentu positif. Karena emang dia sensitivitas spesifikasinya rendah. Tapi tidak bisa mengatakan semua palsu dong berarti? Emang enggak, pasti ada yang benar juga. Tapi emang dia tidak bisa jadikan patokan administrasi. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa ada kebijakan dari atas? Ini yang aku 7 bulan nih. Yang pertama bermasalah soal jadi, kedua soal lapangan yang kelaparan, yang ketiga adalah kok kebijakan rapid 14 hari ini surat sakti. Iya, yaudah mending nggak usah aja sekalian, karena di luar negeri nggak ada yang kayak gitu, hanya Indonesia doang. Gold standar tetaplah PCR swab test. Alih-alih untuk melakukan pemasaran PCR swab test atau menekan harga swab test supaya lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua warga, tetapi kita malah mengimpor jutaan pasang rapid test, bosku. Entah itu pihak swasta atau pihak resmi. Kalau rapid test memang berlaku 14 hari, padahal false positif dan negatifnya ada, terus apa yang menjamin kalau saya rapid test sekarang negatif, terus besok saya jalan-jalan kemana-mana sama orang OTG, terus tes ini berlaku 14 hari. Masuk akalnya di mana, bos? Berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari ke depan. Dari mana kita bisa dinyatain bebas COVID? Rapid test itu cuma screening. Sementara rapid test ini kebijakan semua di pemerintah daerah, di pemerintahan pusat, di kantor swasta, perusahaan, kesehatan, kereta api. Kalau kita dari rapid test non-reaktif, kita dinyatakan bebas COVID 14 hari. Ini surat sakti, coy. Sekarang kalian pikir pakai logika ini. Hal pertama, saya di lapangan 7 bulan, saya tidak mewakili manapun, tidak mewakili relawan, tidak mewakili nakes, tidak mewakili warga. Saya berbicara sebagai Tirta. Jadi kalau kamu ya membawa surat ini, bosku, dan ini baru satu, ada di berbagai perusahaan banyak surat ini keluar, kamu bisa kemana-mana bebas 14 hari, bosku. Sekarang bayangkan kalau kamu punya surat ini, terus kamu makan di restoran, kamu dugem, gak pakai masker, gak pakai apapun, kamu punya surat ini, kamu tinggal tunjukin, men, saya bebas COVID loh. Terus sudah jelas gold standarnya tuh PCR swab, bos. PCR swab adalah gold standar untuk menentukan
kebutuhan seseorang. Terus kenapa bisa di Indonesia rapid test dijadikan sebuah syarat administrasi untuk kita kemana-mana, bos? Jika memang ini screening, gold standarnya PCR, kenapa dari awal bulan Februari ketika COVID merebak di Wuhan, kenapa negara kita tidak membeli swab test dalam jumlah yang besar? Kita sudah tahu Indonesia itu tidak memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Sekarang semua orang berteriak kapasitas ICU kita penuh. Memang karena dari dulu 10 tahun yang lalu emang fasilitas kesehatan kita terbatas dan belum merata. Yang Jakarta sama Papua itu beda jauh. Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk merapikan fasilitas kesehatan kita? Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk memperbanyak swab test sehingga swab test menjadi murah dan bisa dijangkau oleh semua warga? Kenapa kita order rapid test? Emosi, bos. Karena apa? 7 bulan kami saya di lapangan. Saya tiap rapid dapat surat ini, saya kemana-mana, ke pasar, kontak dengan orang, ya, ke daerah red zone, ya, lalu kita survei ke rumah sakit darurat, kita donasi kemana-mana, benar? Dan ketika saya menunjukkan surat ini, saya tidak dicek lagi, bos. Anda para dokter harusnya juga berbicara. Ini sudah paling aneh, bos. Dan semua disalahkan ke rumah sakit, seolah-olah rumah sakit yang bisnis. Kebijakan ini yang waris siapa? Di bulan Maret 2020, harga rapid Rp600.000. Saya saksinya di lapangan 7 bulan. Saya mengikuti semua sistem yang ada dari bulan Maret sampai bulan September 2020. Saya keliling di semua kota. Saya mengikuti harga perkembangan rapid di Indonesia. Dari harga Rp600.000 di e-commerce sampai sekarang hanya berharga Rp150.000. Selisih Rp450 itu kemana, bos? Kalau memang rapid bukan bisnis, kenapa di awal saya membayar Rp600.000 untuk rapid? Sekarang saya hanya membayar Rp150.000. Bahkan beberapa BUMN menjual Rp95.000 untuk rapid. Lalu kemana selisih Rp500.000 yang saya bayarkan dari bulan Maret dan April? Tanyakan pada kalian, berpikirlah kalau memang rapid itu memang bisnis, saya bilang.